Aduh, mbak-mbak ini enak ya punya HP bagus, bisa buat selfie, buat main game. Pasti kalau push rank nggak nge-lag. Enak ya. Coba aku punya HP kentang, nggak bisa buat apa-apa lagi. Selfie pun nge-lag. Aku tanya temanku dulu siapa tahu temanku punya solusi. Siapa tahu kan aku ditawari HP bagus, disaranin HP bagus. Oke deh, aku ke temanku dulu. Bro, Lah bos, ini loh bro, HP ku kan kentang, nggak bisa buat apa-apa. Buat selfie pun juga nge-lag. Ini gimana ya caranya biar gak nge-lag? Atau apa kamu punya saran gitu biar HP ku gak nge-lag? Atau ada saran HP baru? masa sih? Perasaan kemarin baik-baik aja. Mana nggak percaya aku lihat. Oke, bentar ku keluarin. Ini bos, HP kentang, lihat kan, kentang. Ini beneran kentang dong. Buang aja, buang. Iya deh, iya. Ya mohon maaf, nggak dilempar ke aku juga dong. Dah. Langsung aja ke toko HP. Ini ikut aku. HP apa mas? Mau jual HP? Enggak mbak, saya mau beli HP. Kebetulan saya lagi cari yang bisa buka situs website yang kekunci, nggak pakai VPN. Ada nggak mbak? Waduh, mohon maaf kakak. Tapi yang seperti yang kakak minta tidak ada di sini. Mohon maaf ya kak. Waduh mbak, sayang sekali. Kalau gitu yang cocok buat main game apa mbak? Oh ya, di sini kita menyediakan merek Office sama Oko. Nah, kebetulan yang merek Oko ini cocok banget buat main game kak. Oh gitu ya mbak. Bentar ya mbak, saya tanyain ke temenku dulu. Bro, beneran nggak tuh yang diomongin mbaknya? Ya bener lah. Coba lihat dulu sana. Oke dah, langsung aku beli. Bentar ya. Ya udah mbak, tadi HP-nya yang cocok buat main game satu. Oke kak, bungkus satu. Ini ya kak, HP-nya. Terima kasih sudah berbelanja. Iya makasih mbak. Bro sudah nih HP-nya, keren kan? Yuk pulang. Kui bro. Lewat portal aja langsung. Dari tadi apa? Kenapa harus naik mobil? Apa ini? Apa ini? Berdasarkan ilustrasi yang sudah kita tonton sebelumnya, ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa konsumen di sini itu berkedudukan sebagai pemecah masalah pembelian, di mana konsumen sebagai pemecah masalah pembelian ini melewati 5 rangkaian proses dalam kegiatan pembelian. Yang pertama berkaitan dengan problem reconnection atau pemecahan masalah. Nah, pada ilustrasi sebelumnya digambarkan pada saat pria yang sedang mengamati seorang wanita bermain HP dengan kecanggihan yang baru dan fitur terbaru, sehingga muncul hasrat dan rencana dalam diri pria tersebut untuk membeli HP baru sebagai sarana penunjang kehidupan di masa depannya. Yang kedua berkaitan dengan information search atau pencarian informasi. Nah, pada ilustrasi sebelumnya, information search ini digambarkan pada saat seorang pria memberitahukan rencana untuk membeli HP baru tersebut kepada teman-temannya dan teman-temannya menyetujui respon tersebut. Yang ketiga berkaitan dengan evaluation of alternative, di mana evaluasi alternatif ini tuh digambarkan pada ilustrasi pada saat pria tersebut mulai mengunjungi toko HP dan membandingkan berbagai jenis HP yang dijual berdasarkan fitur dan kualitas yang dimiliki oleh HP tersebut. Yang keempat berkaitan dengan product choice, di mana pada ilustrasi sebelumnya, product choice atau pilihan produk ini itu digambarkan pada saat seorang pria sudah menemukan satu pilihan HP yang menjadi idaman atau kebutuhannya, sehingga pria tersebut melakukan kegiatan pembelian atas HP tersebut.
yang terakhir berkaitan dengan outcomes atau keputusan sesudah pembelian, di mana pada ilustrasi tersebut pria yang membeli HP baru itu terlihat bahagia atas kegiatan pembelian yang ia lakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perspektif pengambilan keputusan, di mana perspektif pengambilan keputusan di sini itu terdapat dua jenis. Yang pertama berkaitan dengan perspektif pengaruh perilaku. Perspektif pengaruh perilaku di sini itu menggambarkan individu telah memutuskan untuk membeli produk atau sebuah dorongan yang dipromosikan sebagai tawaran khusus pada sebuah toko. Dan individu sebagai konsumen ini sendiri itu juga terlibat dalam suatu keputusan dengan pilihan-pilihan yang dibuat tidak dapat dijelaskan sepenuhnya secara rasional. Yang kedua berkaitan dengan perspektif pengalaman yang menekankan pada identitas produk maupun layanan. Nah, pada perspektif ini itu para pemasar pada bidang pemasaran berfokus pada tanggapan emosi konsumen terhadap sebuah produk atau jasa yang ditawarkan serta berfokus untuk mengembangkan persembahan yang dapat menghasilkan reaksi subjektif yang tepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 jenis keputusan konsumen. Yang pertama berkaitan dengan pemecahan masalah berkepanjangan, yang menyatakan bahwa setiap keputusan yang diambil itu sesuai dengan perspektif keputusan tradisionalnya. Dan proses ini itu dimulai dengan adanya motif yang cukup sentral di dalam konsep diri yang pada akhirnya bisa menghasilkan sesuatu dengan tingkat resiko yang lebih adil. Yang kedua berkaitan dengan pemecahan masalah terbatas yang menyatakan bahwa pembeli atau konsumen itu menggunakan cara-cara terbatas atau aturan keputusan pembelian terbatas dalam memilih berbagai macam alternatif yang sudah disediakan. Yang ketiga berkaitan dengan kebiasaan membuat keputusan baik dengan metode pemecahan masalah berkepanjangan maupun dengan metode pemecahan masalah terbatas. Yang pada akhirnya nanti di ujung kontinum lain itu terdapat keputusan rutin yang mengacu pada keputusan yang dibuat dengan sedikit atau tanpa upaya yang benar, hingga pada akhirnya membuat individu tidak menyadari bahwa dirinya telah memasukkan barang belanja mereka ke dalam troli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik pemecahan masalah terbatas dan pemecahan masalah berkepanjangan berdasarkan motivasi, pencarian informasi, evaluasi alternatif, dan pembelian. Pada pemecahan masalah terbatas memiliki motivasi risiko yang lebih rendah, sedangkan pemecahan masalah berkepanjangan memiliki motivasi risiko yang lebih tinggi. Pada pencarian informasi, pemecahan masalah terbatas memiliki pencarian informasi yang lebih dangkal dan pengambilan keputusan pasif, sedangkan pemecahan masalah berkepanjangan memiliki pencarian informasi yang lebih dalam, meluas, dan pengambilan keputusan aktif. Selanjutnya, berdasarkan evaluasi alternatif, pemecahan masalah terbatas memiliki keyakinan lemah dan pemecahan masalah berkepanjangan memiliki keyakinan yang kuat. Dan pada pembelian, pemecahan terbatas itu memiliki waktu belanja yang terbatas dan lebih suka melayani diri sendiri, sehingga pilihan konsumen dipengaruhi oleh tampilan toko, sedangkan pemecahan masalah berkepanjangan seringkali memiliki banyak toko cabang dan lebih suka melakukan komunikasi antara penjaga toko dan konsumennya. Pengenalan masalah. Pengenalan masalah terjadi saat khalayak melihat sebuah perbedaan antara keadaan sesungguhnya maupun keadaan yang diinginkan. Khalayak merasa memiliki masalah yang harus dituntaskan. Entah masalah tersebut kecil atau besar, sederhana ataupun rumit. Masalah dapat timbul dengan dua cara, yaitu actual state atau situasi yang sebenarnya, dan ideal state, situasi yang ideal. Contoh situasi sesungguhnya. Pada saat kamu dalam keadaan harus di luar rumah seharian penuh dari pagi hingga malam dan harus terkoneksi dengan internet dan orang banyak, lalu tiba-tiba pada tengah hari handphonemu kehabisan baterai karena penggunaan yang berat, kamu akan merasa kesal dengan handphonemu dan menilai kualitas handphonemu sudah tidak baik lagi, walaupun sebenarnya tidak ada kesalahan atau kerusakan di handphonemu. Lalu ada situasi ideal. Contoh dari situasi ideal adalah saat kamu menggunakan sepeda motormu sendiri yang hanya sebuah motor matic dengan cc yang kecil, dan kamu mencoba motor sport baru temanmu yang cc-nya lebih besar dan pasti lebih kencang. Saat kamu kembali menggunakan motor maticmu lagi, kamu akan merasa motormu adalah motor yang lamban dan motor yang jelek, padahal motor tersebut tidak ada kerusakan mekanikal. Itu terjadi
karena adanya kenaikan batas atau ukuran di mana sebuah barang menjadi ideal menurutmu. Karena perbedaan masalah inilah terbentuk jurang pemisah antara keadaan sebenarnya dan keadaan ideal. Dalam masalah keadaan sebenarnya bisa diatasi dengan cara-cara pengurangan kualitas dan penggunaan dan menciptakan kebutuhan baru. Contohnya, kamu bisa mengurangi fungsi handphonemu menjadi lebih sedikit agar konsumsi bateraimu menjadi lebih hemat. Contohnya, kamu menggunakan handphonemu untuk bermain game, untuk bermain media sosial, streaming YouTube, telepon, dan browsing. Kamu bisa mengurangi penggunaannya dengan cara tidak bermain game, tidak bermain media sosial, dan streaming YouTube, sehingga baterai akan lebih awet, atau bisa kamu gunakan lebih lama, atau dengan cara meminjam charger milik temanmu atau orang lain dan mencari sumber listrik di dekatmu untuk mengisi daya handphonemu. Sedangkan masalah situasi ideal seringkali dihadapkan dengan perbedaan kualitas. Biasanya terjadi bila kamu memasuki lingkungan baru dan memiliki aktivitas baru yang lebih berat. Contoh masalah situasi ideal saat kamu memasuki lingkungan baru. Kamu biasanya hidup di tengah masyarakat menengah ke bawah. Kamu merasa sudah mapan bila sudah memiliki mobil pribadi, walaupun mobil tersebut tidak mewah dan tidak mahal. Akan tetapi, idealmu akan naik atau berubah bila kamu berada di tengah masyarakat menengah atas yang biasanya menggunakan mobil yang lebih mewah dan lebih mahal. Contoh permasalahan situasi ideal saat kamu memiliki aktivitas baru yang lebih banyak dan lebih berat. Contohnya, kamu menggunakan laptop dengan spesifikasi yang tidak begitu tinggi hanya untuk mencari artikel, menulis naskah, dan mencari jawaban untuk tugas dosenmu. Kamu pasti merasa laptop tersebut sudah cukup baik dalam menemani aktivitasmu. Tetapi bila kamu menggunakan laptop tersebut untuk pekerjaan yang lebih berat seperti editing, desain, kamu merasa laptop tersebut sudah tidak mampu menemani kamu dalam menjalankan tugas-tugasmu. Padahal laptop tersebut tidak mengalami penurunan performa. Hanya saja kebutuhanmu lah yang meningkat dan berubah. Peranan pasar dalam permasalahan. Sementara pengenalan masalah muncul secara alami, proses ini muncul karena dipacu oleh upaya marketing, di mana pasar berusaha menciptakan kebutuhan utama. Khalayak didorong untuk menggunakan produk dan jasa yang mereka tawarkan, terlepas dari produk dan jasa yang mereka gunakan. Dibutuhkan banyak dorongan agar produk terus bertahan dan terus bersirkulasi. Contohnya, Aqua. Aqua diciptakan untuk memenuhi kebutuhan air dalam masyarakat. Padahal air bisa didapat di mana saja. Tapi Aqua bisa meyakinkan masyarakat bahwa masyarakat membutuhkan Aqua sebagai air yang higienis dan air yang bersih. Sedangkan kebutuhan sekunder baru dapat dipilih bila kebutuhan utama sudah terpenuhi, agar khalayak dapat mempertimbangkan sebuah produk sekunder yang dinilai bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Contoh, produk mobil yang berbeda-beda menawarkan keunggulan mobil mereka masing-masing. Contohnya, produk A menawarkan kenyamanan dan ramah lingkungan. Produk B menawarkan akomodasi yang besar, sedangkan produk C menawarkan tahan terhadap bantingan dan kuat di segala medan. Setelah masalah dikenali, konsumen membutuhkan informasi akurat dan memadai. Dalam proses pencarian informasi, khalayak atau konsumen akan mensurvei lingkungan dan kebutuhan untuk mendapatkan data yang sesuai agar dapat membuat keputusan yang rasional dan masuk akal. Sumber-sumber informasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu internal eksternal dan langsung dan tidak langsung. Contoh informasi internal, pada saat kamu menggunakan HP merek A dan kamu ingin menggunakan HP baru yang lebih canggih, kamu mungkin akan membeli merek A lagi karena kamu sudah pernah menggunakannya
dan kamu sudah terbiasa dengan sistem-sistem yang diberikan oleh merek A. Sedangkan informasi eksternal, contohnya itu mungkin kamu akan membeli sebuah produk karena rekomendasi dari temanmu, atau kamu mendapatkan informasi tersebut setelah melihat review-review di internet atau di YouTube, sehingga kamu tertarik membelinya. Jenis informasi sengaja dan tidak disengaja. Informasi yang disengaja, di mana seseorang berusaha mengumpulkan informasi sedetail mungkin dan sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan. Contohnya, pada saat kita ingin membeli rumah atau barang-barang berharga, kita pasti akan mengumpulkan banyak informasi, di mana alamatnya, berapa luas tanahnya, berapa harganya, bisa dicicil atau tidak. Kalau bisa dicicil, cicilannya sampai berapa tahun, bunganya berapa, mungkin sampai sedetail itu. Sedangkan informasi yang tidak disengaja itu di mana seseorang menemukan sebuah informasi secara langsung dan tidak sempat mencari informasi yang detail. Contohnya, saat kita lapar dan kita ingin membeli sebuah makanan dalam keadaan lapar, kita tidak mungkin akan mengumpulkan informasi sedetail mungkin tentang restoran yang akan kita datangi nanti. Yang penting nemu restoran, makan, dan kenyang. Itulah tujuan utamanya. Ada evaluasi alternatif. Nah, dalam evaluasi alternatif ini konsumen diberikan banyak sekali pilihan produk yang ada di pasaran. Misalnya saja rokok itu punya banyak variasi ya, dan banyak merek tentunya. Ada juga nih yang menawarkan tester, misalnya saja di mall atau di toko parfum. Nah, dicoba, dikasih tester, ya kan, dicium, baunya enak, dibeli. Nah, ya masa ke toko parfum gak dikasih tester, pas beli gitu kan, sampai di rumah nyoba, baunya kayak Wipol. Ada identifikasi alternatif. Nah, identifikasi alternatif ini konsumen mengidentifikasi variasi-variasi tadi yang ada di pasaran. Nah, misalnya nih, banyak produk laptop dengan spesifikasi yang sama, harganya juga kurang lebih sama, tapi konsumen ini memiliki waktu untuk mengevaluasi atau melihat-lihat dulu produk-produk yang ada di pasaran, sehingga konsumen dapat membeli dengan untung gitu. Kemudian ada juga pembeli yang punya waktu sedikit untuk menentukan pilihan. Misalnya nih, terburu-buru pengen beli laptop karena biar bisa dipakai untuk keperluan pendidikan. Nah, orang itu tidak mengerti apa-apa tentang laptop, namun di pikirannya itu ada satu merek yang nancep terus di kepalanya. Pasti orang itu akan membeli mempertimbangkan merek tersebut. Selain itu, produk juga harus tepat sesuai sasaran kalayaknya. Jangan sampai nih produknya ditaruh di tempat yang salah, misalnya jualan AC di daerah pegunungan, kan nggak tepat, kalayaknya itu tidak ada. Ya, selanjutnya adalah kategorisasi produk. Kategorisasi produk ini konsumen tentunya sudah mengetahui informasi tentang produk tersebut dan itu saja akan membandingkan dengan produk lainnya. Contohnya saja, seseorang yang sedang melihat kamera 35 mm dan tentu saja akan membandingkannya dengan kamera 35 mm lainnya daripada membandingkannya dengan kamera Polaroid, dan tentu saja konsumen tidak akan membandingkannya dengan flashlight atau DVD, karena kategori tempat produk ditempatkan menentukan produk lain yang akan dibandingkan. Selanjutnya ada tingkat kategorisasi. Tingkat kategorisasi ini digambarkan melalui bagian berikut. Dibagi menjadi 3 level, yaitu superordinate level, basic level, dan subordinate level. Di superordinate level ini bisa dikatakan bagian yang paling utama dari sebuah produk, dapat digambarkan dengan sebuah makanan penutup. Dari makanan penutup ini dibagi menjadi 2, yaitu antara makanan penutup yang dapat menggemukkan dan makanan penutup yang tidak dapat menggemukkan. Di makanan penutup yang menggemukkan terdapat 3 makanan, yaitu ice cream, pie, dan cake.
Sedangkan di makanan penutup yang tidak menggemukkan terdapat buah, yogurt, dan diet ice. Tentu saja dari keenam makanan ini akan dipikir-pikir dahulu oleh konsumen mana yang harus dikonsumsi. Ya. Yang selanjutnya ada implikasi strategis dan kategorisasi produk. Di implikasi strategis dan kategorisasi produk ini akan membahas tentang apa aja sih yang harus diperhatikan dalam memasarkan produk dengan benar dan melihat pesaing-pesaing produk kita. Yang pertama, penentu posisi produk. Keberhasilan strategi pemosisian seringkali bergantung pada kemampuan pemasar untuk meyakinkan konsumen bahwa produknya itu harus dipertimbangkan dalam kategori tertentu. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi pesaing. Di yang kedua ini kita harus melihat terlebih dahulu pesaing dari produk kita ini memasarkan produk apa dan kategori produknya itu apa. Misalnya saja pesaing kita menunjukkan produk X dengan kategori jus jeruk. Nah, kita harus memikirkan produk apa yang harus kita luncurkan agar tidak kalah saing dengan produk lainnya. Yang ketiga ada produk contoh. Nah, di produk contoh ini membahas ke arah produk yang memiliki suatu kategori yang menarik, sehingga konsumen akan lebih mudah untuk mengenali produk tersebut dan memberikan kesan yang positif. Lalu yang keempat ada menemukan produk. Kategori produk. Yang terakhir adalah pilihan produk, memilih antara alternatif. Nah, jadi kita sebagai konsumen itu punya banyak sekali pilihan-pilihan sebelum kita memilih atau memilih produk tersebut. Nah, dari semua keputusan-keputusan yang sudah kita pikirkan tadi, itu mau nggak mau kita harus memilih atau make a decision terhadap suatu produk. Jadi pilihan-pilihannya itu dapat dipengaruhi dengan mengintegrasikan informasi-informasi seperti adanya pengalaman sebelumnya dengan produk atau yang serupa, terus adanya informasi-informasi pada saat pembelian dan tentang merek yang telah dibuat oleh periklanan. Perlu diingat bahwa dalam membuat suatu keputusan itu ada dua strategi gitu istilahnya, atau ada memiliki level yang beragam, di mana ada strategi yang sangat sederhana dan cepat, di mana kita bisa memilih suatu keputusan dengan cepat dan sederhana gitu ya. Kita bisa memilih keputusan dengan cepat, dan ada juga yang memerlukan proses yang lama gitu, sehingga itu memerlukan banyak sekali perhatian dan proses kognitif. Jadi kita kalau mau memilih dari sesuatu itu memerlukan proses yang lama seperti itu. Selanjutnya ada kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi adalah dimensi yang digunakan untuk menilai manfaat dari opsi yang bersaing. Nah, contohnya ada seorang laki-laki yang bernama Daniel. Dia sedang menonton acara televisi yang berbeda-beda, program televisi set yang berbeda-beda. Tapi dari penglihatannya dia ada dua produk yang menarik perhatiannya, tapi dia hanya fokus pada dua produk tersebut. Sisanya dia benar-benar menghiraukannya. Dengan begitu, si Daniel ini sudah melakukan yang namanya kriteria evaluasi, yaitu dia mempersempit keputusannya dari sekian banyak produk atau keputusan yang dia bisa ambil, tapi dia mempersempit keputusannya dengan hanya mempertimbangkan dua nama brand secara spesifik, yaitu PrimeWave dan Precision Models. Nah, di antara dua nama brand itu, dia memilih salah satu yang menonjolkan kemampuan stereonya yang lebih gitu. Perlu diketahui bahwa terdapat poin penting lainnya, di mana produk atau barang yang beda dari satu dengan yang lain itu juga dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil suatu keputusan. Itu lebih susah untuk mengambil keputusan jika barang itu berbeda satu dengan yang lain daripada mengambil keputusan dari barang yang
yang sama, jadi alternatifnya itu pun juga serupa gitu. Nah, tapi kalau semua produknya itu memiliki nilai atribut yang sama, contohnya kayak TV, semua TV punya remote control gitu. Nah, otomatis customer atau yang beli akan mencari alasan lain untuk memilih satu dari yang lainnya. Di sini atribut yang sering digunakan untuk menjadi pembeda pada suatu produk itu adalah determinan atribut. Nah, determinan atribut ini adalah atribut penentu, di mana sudah menjadi tugasnya seorang pemasar untuk mendidik atau memberikan pengetahuan kepada konsumen mengenai atribut penentu apa yang sebaiknya digunakan oleh konsumen. Contohnya, penelitian sudah menunjukkan bahwa ternyata banyak konsumennya itu yang memiliki pandangan penggunaan bahan alami sebagai atribut penentu. Atribut penentunya di sini adalah penggunaan bahan alami. Yang selanjutnya adalah heuristics, yaitu jalan pintas mental. Jadi dalam mengambil suatu keputusan itu nggak harus selalu mikir lama-lama untuk memutuskan, tapi bisa secara heuristik, di mana kita memutuskan sesuatu itu dengan cepat atau jalan pintas. Contohnya si Daniel ini memiliki beberapa asumsi dianya sendiri. Dia memiliki beberapa asumsi sendiri untuk menggantikan pencarian informasi yang berkepanjangan. Nah, secara khusus dia ini berasumsi bahwa pemilihan di pengencer gudang besar di luar kota akan lebih dari cukup, sehingga dia tidak perlu repot-repot untuk menyelidiki pesaing manapun lagi. Jadi asumsinya si Daniel tadi ini itu berfungsi sebagai jalan pintas untuk pemrosesan informasi yang lebih luas seperti itu. Yang selanjutnya adalah mengandalkan sinyal produk. Di dalam mengandalkan sinyal produk ini, salah satu jalan pintas yang sering digunakan adalah menyimpulkan kecenderungan untuk menyimpulkan dimensi produk yang tersembunyi dari atribut yang dapat diamati. Jadi aspek ini itu aspek produk yang terlihat itu berperan sebagai sinyal produknya yang mengkomunikasikan beberapa kualitas yang mendasarinya. Contohnya, ada seseorang yang berusaha untuk menjual mobil bekas dan dia juga berusaha keras untuk memastikan eksterior mobil itu bersih dan mengkilap. Kenapa? Karena cenderung yang beli itu akan calon pembeli itu melihat dari penampilannya saja atau melihat produksinya saja. Oleh karena itu, si penjual mobil bekas ini memastikan bahwa eksterior mobil ini bersih dan mengkilap. Karena dengan begitu pembeli akan langsung tertarik dengan mobil tersebut karena penampilannya juga menarik, dan para pembeli juga kemungkinan akan langsung memutuskan untuk membeli mobil bekas tersebut. Selanjutnya adalah keyakinan pasar. Apakah lebih baik jika saya harus membayar lebih untuk itu? Konsumen itu seringkali membuat asumsi tentang perusahaan, produk, dan toko. Dan keyakinan pasar ini menjadi jalan pintas yang bisa memandu keputusan mereka, akurat maupun tidak akurat. Contohnya si Daniel ini lebih mau berbelanja di toko elektronik yang lebih besar karena dia berasumsi harganya di sana akan lebih kompetitif daripada di toko yang khusus. Dan disinilah sejumlah besar kepercayaan pasar ini telah diidentifikasi. Namun untuk asumsi hubungan harga kualitas itu tidak selalu bisa dibenarkan karena harga yang mahal belum tentu memberikan kualitas yang bagus juga. Oleh karena itu di sini customer akan lebih memilih untuk berbelanja di toko yang memiliki harga yang baik atau bagus, memiliki kualitas yang bagus dan pelayanan yang bagus, serta ada diskon-diskon lainnya. Karena
karena asumsi mengenai hubungan harga kualitas itu tidak selalu bisa dibenarkan. Kemudian yang selanjutnya adalah negara asal sebagai sinyal produk. Nah, dari beberapa kasus kebanyakan orang-orang itu berasumsi bahwa produk yang dibuat dari luar negeri itu jauh memiliki kualitas yang lebih bagus, sedangkan mereka berasumsi bahwa produk yang dibuat dalam negeri atau produk impor itu memiliki kualitas produk yang rendah. Tapi secara umum orang-orang cenderung menilai bahwa produk berasal dari negara mereka sendiri itu jauh lebih baik daripada produk orang asing. Mereka juga menilai bahwa produk dari negara industri itu jauh lebih baik, lebih better daripada negara berkembang, produk dari negara berkembang. Nah, produk asal negara mereka atau produk mereka dalam negerinya mereka sendiri itulah yang menjadi sinyal produk, ciri khas. Nah, di setiap negara itu memiliki ciri khas dalam suatu produknya masing-masing, di mana itu yang akan menjadi pengingat kepada customer atau orang-orang mengenai ciri khas produk suatu negara tersebut. Kemudian di beberapa negara itu ada yang menerapkan etnosentrisme. Nah, etnosentrisme ini sendiri adalah kecenderungan untuk menganggap bahwa produk asal negara sendiri itu lebih baik daripada produk negara lain. Jadi, ciri-ciri negara yang etnosentrisme adalah negara Amerika, di mana warga Amerika itu akan merasa bahwa membeli produk negara lain adalah tindakan yang salah bagi orang Amerika. Namun sebenarnya tidak hanya negara Amerika saja yang seperti itu. Faktanya bahwa negara-negara lain itu juga menganggap bahwa produk asal negara mereka sendiri itu lebih unggul. Selanjutnya adalah memilih nama merek yang sudah dikenal, loyalitas atau kebiasaan. Nah, di sini orang-orang atau para customer dari seluruh dunia pasti akan lebih memilih produk-produk dari brand yang sudah terkenal. Contohnya kayak Coca-Cola, McDonald, KFC, dan lain-lain, karena brand-brand tersebut sudah terkenal. Nah, di topik ini ada yang namanya inertia, tulisannya inertia, di mana kecenderungan orang-orang itu selalu membeli brand yang sama ketika mereka berbelanja. Di sini polanya itu adalah konsisten ya, atau yang namanya inersia gitu. Tapi jika produk tersebut misalnya lebih murah, mereka sudah berganti pola, tidak konsisten lagi karena para customer sudah akan lebih memilih untuk membeli produk yang lebih murah tersebut. Sebenarnya pola yang berubah-ubah itu nggak ada kalau ada yang namanya loyalitas brand. Loyalitas brand ini sangat bertentangan dengan inersia, di mana loyalitas brand ini terbentuk dari sikap pembelian ulang dari customer yang dilakukan customer yang mencerminkan suatu keputusan untuk membeli brand yang sama terus menerus. Yang terakhir adalah peraturan keputusan. Sebenarnya cuma ada dua cara yang untuk memutuskan suatu keputusan gitu ya. Yang pertama dengan mengandalkan jalan pintas atau cara sederhana untuk memilih suatu keputusan. Yang kedua itu harus dengan cara mempertimbangkan segala aspek yang ada sebelum memutuskan suatu keputusan. Tapi ada satu cara yang untuk membedakan peraturan keputusan tersebut dengan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kompensatory, yang kedua adalah non-kompensatory. Yang pertama adalah aturan keputusan non-kompensatory. Aturan keputusan ini itu lebih mengarah ke jalan pintas atau jalan sederhana dalam membuat suatu keputusan. Artinya, seseorang akan mengeliminasi semua opsi-opsi lain selain opsi yang dia inginkan. Ada 3 macam di dalam aturan keputusan non-kompensatory. Yang pertama adalah aturan leksikografik, yang kedua adalah aturan penghapusan demi aspek, dan yang ketiga adalah aturan konjungtif. Jadi yang kedua ini adalah aturan keputusan kompensatory. Ini kebalikannya dari yang non atau versi kompleksnya gitu ya. Versi kompleksnya. Jadi di aturan
di aturan keputusan ini itu dalam membuat keputusan itu harus dipikirkan dari segala aspek dulu, lebih mempertimbangkan segala aspek dan lebih lebih ada upayanya kayak gitu. Lebih ada upaya untuk membuat suatu keputusan terhadap suatu produk.